Uang 5 juta atau Alkitab? Anda pilih mana? Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Allah Gaifu. Bapak Ibu Saudara, ini pengandaian, ini hanya berandai-andai. Anda disodori nih, orang menyodori sesuatu kepada Anda. Di tangan kiri orang itu ada uang 5 juta. Lalu di tangan kanan ada Alkitab. Lalu orang itu bertanya, Anda pilih mana? Pilih uang 5 juta atau pilih Alkitab? Ya orang waras pasti akan milih uang 5 juta dong. Ya, orang waras akan milih, aku pilih uang 5 juta. Kenapa begitu? Uang 5 juta itu untuk hal-hal duniawi, real, kelihatan. 5 juta bisa dipakai untuk beli HP buatan Cina. Nah, Alkitab itu untuk sumber atau untuk hal-hal keimanan. Itu nanti waktu udah mati, nggak kelihatan itu. Ya. Jadi orang pasti akan milih uang 5 juta. Pengandaian ini bisa Anda perluas. Anda mau jadi pejabat, tapi pindah keyakinan ya. Kalau Anda mau naik pangkat, pindah agama ya. Terus Anda bisa perluas ini pilihan itu. Orang waras pasti mengutamakan hal-hal duniawi. Nyata kok, jabatan kan nyata. Naik pangkat kan nyata. Soal pindah iman, itu mah soal nanti. Itu nggak kelihatan itu. Betul apa betul? Nah, apa kata Alkitab? Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan dulu hal-hal ilahi, hal-hal divine. Dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Segala kebutuhanmu itu akan ditambahkan. Cari dahulu hal-hal surgawi, hal-hal divine. Tetap setia soal naik pangkat, soal naik jabatan. Itu akan ditambahkan. Ya, makanya saya tidak mau dengan pejabat-pejabat yang demi jabatan ya rela pindah iman, pindah agama. Orang yang kayak gitu pasti tidak setia dan dia nanti juga nggak benar juga ya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu hal-hal yang divine. Ya. Matius 6 ayat 31 dan 32. Jangan khawatir ya akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Jangan khawatir akan hidupmu. Allah itu tahu kamu membutuhkan itu, memerlukan itu. Jadi clear ya. Mana yang diutamakan? Hal-hal divine atau hal-hal dunia? Hal-hal divine yang hal-hal dunia automatically akan ditambahkan, dipenuhkan oleh Allah. Nah, sekarang Anda pilih mana? Anda sudah tahu ya, Anda sudah tahu nih. 2 Timotius 3 ayat 15. Iman yang menyelamatkan itu hanya iman pada Kristus. Iman kepada yang lain tidak laku. Iman kepada Bapa tidak laku. Iman kepada Tritunggal tidak laku. Iman kepada Elohim tidak laku. Iman kepada Dewa Allah bulan sabit kagak laku. Iman kepada Bunda Ratu Surga tidak laku. Lalu Anda dihadapkan pilihan. Anda pilih iman kepada Kristus atau beriman pada berhala dan para dewa? Wah, pilih berhala para dewa, Pak. Itu kan kita nyaman, Pak. Kita berkomunitas. Nah, sama. Mana yang Anda dahulukan? Uang 5 juta atau Alkitab? Kan kita masih di dunia, Pak. Ya. Yesus berkata apa? Dahulukan hal-hal yang divine, yang ilahi. Ya, seperti itu ya. Iman yang benar menyelamatkan. Iman yang hanya di dalam Kristus Yesus. Beri diri dibaptis supaya namamu
tertulis di dalam kitab kehidupan. Yesus berkata, engkau pasti hidup yang kekal, duduk makan semeja di kerajaanku. Beri diri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Beri diri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, pengandaian ini real ya. Tangan kiri ada uang 5 juta, tangan kanan ada Alkitab, lalu disodorin ke Anda. Anda pilih mana? 5 juta apa Alkitab? Pasti pilih 5 juta. Anda pilih naik jabatan asal pindah keyakinan. Ya, Anda pilih naik pangkat kalau pindah agama. Ya, pilih mana? Selamat masuk surga atau hidup nyaman ya, bergereja kumpul-kumpul. Ya. Soal surga mah kumaha engke, gimana nanti? Yang penting kan yang real aja sekarang katanya. Naik jabatan dan seterusnya ya. Yesus berkata, utamakan atau carilah dahulu ya. Prioritaskan hal-hal kerajaan Allah, divine, ilahi. Semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Orang-orang yang milik kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. That's it. Back to the scripture. Kembali ke Alkitab. Tetap setia, pegang firman, dan jangan pernah sangkal nama Yesus. Haleluya. Amin.